Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kali ini kita bertemu kembali untuk mungkin belajar bersama. Itu tentang satu konsep di dalam dunia ekonomi yang memegang peranan cukup penting, dimana kalau tidak ada salah satu dari eh, hal ini, maka ini bisa menyebabkan ekonomi menjadi tidak jalan. Nah, yaitu adalah permintaan. Nah, permintaan itu apa? Nah, permintaan dalam ekonomi itu adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga pada periode waktu tertentu dengan asumsi faktor-faktor lain itu sama. Nah, atau biasa dikenal dengan ceteris paribus. Di dalam permintaan itu ada suatu hukum atau hukum permintaan atau istilahkan dengan law of demand, di mana semakin rendah suatu harga barang, maka semakin banyak jumlah barang yang diminta. Nah, begitu juga sebaliknya, dengan anggapan faktor-faktor lain itu tetap atau biasa dikenal dengan ceteris paribus. Nah, ada faktor-faktor lain juga yang mempengaruhi perubahan harga dan jumlah barang. Nah, jadi di luar faktor harga barang dan jumlah itu, yaitu pertama adalah harga barang lain. Nah, harga barang lain itu biasa kita kenal dengan barang lain ya. Itu terkait dengan barang pengganti atau substitusi dan barang pelengkap atau biasa kita kenal dengan komplementer. Nah, barang yang dapat tentunya barang pengganti itu atau komplementer, substitusi itu tentu menggantikan fungsi barang tersebut. Nah, contohnya misalnya beras dapat digantikan dengan jagung, atau di tempat kami misalnya beras itu bisa digantikan fungsinya dengan sagu atau ubi-ubian ya, karena sama-sama tentu mengandung karbohidrat dan tentu fungsinya sama. Atau misalnya ketika harga kopi itu turun, ya mungkin orang yang biasa minum teh mungkin sebagian beralih ke kopi ya, sehingga juga tentu akan mempengaruhi harga kopi. Nah, barang pelengkap itu kalau barang itu digunakan dengan membutuhkan barang yang lain ya, itu juga bisa terjadi seperti itu. Misalnya bahan bakar bensin ketika itu naik, itu juga akan mempengaruhi orang akan cenderung untuk tidak membeli mobil, sehingga permintaan mobil atau motor itu cenderung turun oleh karena operasional dari kendaraan itu menjadi lebih mahal, terutama untuk bahan bakarnya. Nah, jadi berikutnya yang kedua adalah biasanya di sini adalah pendapatan. Pendapatan atau di dalam istilah ekonomi biasa istilahkan adalah income. Nah, pendapatan ini sangat mempengaruhi juga perubahan harga dan permintaan akan barang dan jasa, di mana ketika
pendapatan masyarakat itu naik, maka cenderung kemampuan membelinya juga akan berubah. Dalam hal ini ya tentu akan meningkat. Nah, berikutnya adalah selera. Ya, selera. Nah, selera juga biasanya itu akan mempengaruhi permintaan dan juga harga. Nah, misalnya ada tren kesehatan meningkat, maka biasanya kebutuhan akan makanan-makanan yang sehat atau biasa distilahkan dengan makanan organik mungkin akan naik. Ya, begitu juga mungkin selera barang yang lain, ya, misalnya orang seleranya pada perangkat-perangkat elektronik tertentu, ya. Nah, biasanya selera ini juga sangat erat kaitannya dengan pendapatan. Ya, walaupun tidak semua orang, tapi cenderung ketika pendapatan seseorang meningkat, terjadi juga perubahan selera. Ya, karena kemampuan tadi. Berikutnya adalah ekspektasi. Nah, ekspektasi itu kalau diterjemahkan secara bebas itu harapan, ya. Nah, atau kemungkinan lah kalau mau lebih bahasa lebih sederhananya. Misalnya ketika terjadi kenaikan BBM, ya tentu biasanya orang akan mengantisipasi itu dengan mengisi tangki pada kendaraannya atau mengisi bahan bakar tersebut ke dalam wadah-wadah penyimpanan seperti gen, ya, untuk mengantisipasi kenaikan harga. Berikutnya adalah jumlah penduduk. Nah, jumlah penduduk. Nah, jumlah penduduk ini berkaitan ya tentu ya kalau bahas istilah dalam istilahnya adalah populasi, ya. Populasi. Nah, ketika populasi atau jumlah penduduk ini makin naik, ya tentu juga berpotensi akan terjadinya peningkatan pada permintaan. Contoh, ketika terjadi peningkatan populasi penduduk, maka permintaan akan perumahan juga akan tinggi. Berikutnya yaitu kondisi alam. Ya, kondisi alam ya misalnya pada musim hujan maka kecenderungan permintaan terhadap jas hujan itu meningkat. Atau mungkin kalau di daerah-daerah yang mengenal 4 musim, misalnya seperti di sebelah utara dari garis khatulistiwa, anggap misalnya di Eropa atau di Tiongkok sana atau di Jepang sana yang mengenal 4 musim, ketika terjadi musim dingin maka kecenderungan terhadap permintaan jaket itu meningkat. Oke guys, saya pikir mungkin cuma itu. Jadi pada pertemuan kali ini kesimpulan tentang permintaan itu secara sederhana, permintaan itu akan meningkat jika harga itu turun atau sebaliknya, ya, dengan catatan tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, atau dengan kata lain faktor-faktor lain pada permintaan itu tidak berubah. Misalnya hubungan dengan barang lain, pendapatan, selera, ya, ekspektasi, jumlah penduduk. Oh, ini ada lupa satu, itu kondisi alam. Itu tidak berubah, ya. Nah, tapi kalau faktor-faktor yang misalnya barang lain, pendapatan, selera, ekspektasi itu berubah, ya tentu juga
maka hukum permintaan itu tidak akan berlaku, ya, karena tidak berlaku yang namanya ceteris paribus. Mungkin ini saja yang saya bisa bagikan untuk video kesempatan kali ini. Nanti kita bertemu di pertemuan berikutnya. Like jika Anda suka, mohon juga di subscribe. Kalau ada yang mau ditambahkan silakan di kolom komentar. Terima kasih.